Seri 5 Pedang Kayu Harum. Pendekar Sadis. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 14. Demikianlah, pendekar lembah naga itu memberitahu kepada dua orang pemuda itu akan rencananya dan tentu saja Han Tiong dan Tian Xin menyambut rencana itu dengan kegembiraan. Mereka diperbolehkan melakukan perantauan ke kota Raja Malah. Mereka menerima banyak nasihat dari suami istri pendekar itu, bahkan mendengar penuturan Sin Leong tentang datuk-datuk kaum sesat, tentang orang-orang gagah di dunia Kang Ou dan tentang bahaya-bahaya yang mungkin akan mereka jumpai di dalam perantauan. Ingat baik-baik. Demikian antara lain pendekar itu memberi nasihat. Sebagai orang-orang yang membela keadilan dan kebenaran, di mana kalian berada, kalian harus membela orang-orang lemah tertindas. Akan tetapi, kalian tidak boleh mempergunakan ilmu untuk membunuh orang, betapapun jahat orang itu, karena perbuatan itu akan sama jahat dan kejamnya dengan perbuatan para penjahat itu sendiri. Kalian tentu saja dalam membela orang-orang lemah harus menentang tindakan sewenang-wenang dari mereka yang kuat, akan tetapi cukup kalau kalian memberi ingat, baik dengan kasar maupun halus agar mereka itu tidak melanjutkan perbuatannya. Sedapat mungkin, hindarkan perkelahian, hindarkan pemukulan untuk melukai orang, apalagi membunuhnya. Mengertikah kalian? Biarpun kata-katanya memperingatkan dua orang pemuda itu, namun pandang mata pendekar ini ditujukan terutama kepada Tian Xin. Dua orang muda itu mengangguk. Setelah membuat persiapan-persiapan, 3 hari kemudian berangkatlah Han Tiong dan Tian Xin meninggalkan lembah naga. Hati mereka diliputi kegembiraan dan senanglah Han Tiong melihat betapa wajah adiknya yang semenjak kematian Fileng selalu membayangkan kemuraman itu kini berseri-seri penuh kegembiraan. Mereka berangkat dengan hati lapang, seperti 2 ekor burung yang baru terlepas dari sarang, diikuti pandang mata pendekar lembah naga dan istrinya sampai bayangan kedua orang muda itu lenyap di sebuah tikungan. Melihat adiknya melakukan perjalanan dengan sikap gembira sekali, Han Tiong ikut merasa gembira. Ketika mereka mengasuh di tepi sebuah hutan karena senja mulai tiba dan mereka mengisi perut dengan roti kering yang mereka bawa sebagai bekal, kemudian bersama dengan datangnya malam gelap mereka membuat api unggun, keduanya duduk di dekat api unggun yang hangat sambil bercakap-cakap. Engkau senangkah melakukan perjalanan ini, Sinte? Tentu saja, apakah engkau juga tidak merasa senang, Tiongko? Aku merasa seperti seekor burung keluar dari sarang terbang bebas di udara. Melihat dunia di depan terbentang luas, hati siapa tidak menjadi gembira? Han Tiong tersenyum. Kalau pada hari-hari kemarin dia tidak mau mengusik urusan lampau karena adiknya itu sedang dalam duka, maka kini dia menganggap sudah waktunya untuk bertukar pikiran tentang segala peristiwa yang dialami adiknya itu. Selama beberapa pekan ini engkau di rumah nampak berduka dan kecewa. Apakah kematian Fileng yang membuat engkau menjadi demikian berduka, adikku? Tian Xin menggeleng kepala, membuat kakaknya terheran. Fileng sudah mati, hal itu tidak mungkin berubah biar aku akan menangis air mata darah sekalipun. Aku hanya merasa menyesal melihat betapa semua pelajaran tentang kebaikan yang kita terima dari Paman Hong San Huishio maupun dari ayah, atau dari kitab-kitab, ternyata tidak ada gunanya sama sekali. Apa maksudmu? Han Tiong memandang tajam penuh selidik, terkejut mendengar ucapan itu. Maksudku? Aku bersusah payah menahan segala nafsu, bersusah payah menjadi orang baik menurut semua pelajaran itu, namun ternyata, akibatnya hanya merugikan diri sendiri belaka. Aku masih belum mengerti. Coba engkau ingat akan halnya Chu Ying dan Fileng, Tiongko. Andai kata aku tidak mentaati semua pelajaran Paman Hong San Huishio, andai kata dahulu aku tidak bersikap alim, andai kata aku tidak menahan nafsu dan aku mengajak Chu Ying pergi bersamaku, menjadikannya sebagai istriku, tentu dia tidak akan dibawa pergi oleh orang tuanya dan dikawinkan dengan orang lain. Demikian pula dengan Fileng, andai kata dia kuajak hidup bersama, tentu dia tidak sampai dapat disiksa sampai mati oleh penjahat-penjahat itu. Omongan apa yang kau keluarkan ini, Sinte? Han Tiong memandang dengan sinar mata tajam dan sejenak mereka saling bertentangan pandang mata. Akan tetapi akhirnya Tian Xin menunduk. Maafkan aku, Tiongko. Han Tiong menyentuh lengan adiknya dan berkata, suaranya penuh kesabaran dan juga mengandung teguran halus. Adikku, pendapatmu itu sungguh merupakan pendapat yang keliru sama sekali.
Pendapatmu itu hanya didasarkan rugi untung, susah senang bagi dirimu sendiri belaka. Engkau kecewa karena Cuing dikawinkan dengan orang lain sehingga engkau kehilangan, demikian pula engkau menyesal karena dengan matinya Fileng, engkau merasa dirugikan. Sesungguhnya engkau tidak mencinta dua orang darah itu, adikku, melainkan mencinta dirimu sendiri, ingin memuaskan nafsu sendiri, maka ketika hal itu tidak terjadi, engkau merasa kecewa dan menyesal. Tianxin kelihatan terkejut mendengar ucapan itu. Apa maksudmu? Tiongko, engkau tahu bahwa aku benar-benar mencinta mereka. Han Tiong menggeleng kepala. Kalau engkau mencinta Cuing, engkau tentu harus bersyukur bahwa gadis itu tidak melakukan hal yang mendatangkan aib bagi keluarganya dan bahwa dia kini telah menikah dengan calon suami yang telah dipertunangkan dengan dia sejak kecil. Dan tentang Fileng, dia mati pun hanya sebagai akibat dari keadaan hidupnya. Ingat, dia adalah putri seorang anggota Zheng Huapang, maka tentu saja dia dianggap pengkhianat dan dibunuh. Memang dia patut dikasihani karena menjadi korban keadaan, seperti juga Cuing patut dikasihani, karena menjadi korban adat istiadat pula. Kalau engkau merasa kasihan kepada mereka, hal itu memang sewajarnya. Akan tetapi kalau engkau menyesal karena engkau merasa dirugikan dengan perginya mereka itu dari sampingmu, berarti engkau hanya memikirkan diri sendiri belaka. Tianxin mengangguk-angguk. Aku mulai mengerti, Tiongko, dan aku mulai dapat menangkap kebenaran kata-katamu. Memang, agaknya aku terlalu mementingkan diri sendiri saja. Bagus, adikku. Berbahagialah orang yang dapat melihat kesalahan diri sendiri. Engkau agaknya terlalu peka, terlalu perasa sehingga engkau mudah jatuh cinta, mudah patah hati. Kuharap saja kelak engkau akan lebih berhati-hati, karena seorang pendekar tidak semestinya sedemikian lemahnya, Sinte. Hidup ini memang mengandung lebih banyak seginya yang kelabu, akan tetapi hal itu tidak semestinya melemahkan hati seorang pendekar. Kita harus dapat menanggulangi segala persoalan yang betapa pahit pun dengan tabah. Bukankah demikian ajaran-ajaran yang selama ini kita terima? Tianxin memegang lengan kakaknya dan memandang dengan wajah berseri. Jangan khawatir, adikmu ini telah melihat kesalahannya dan tidak akan mengulang kebodohannya lagi. Tianxin lalu mengeluarkan suling dari buntalan pakaiannya dan tak lama kemudian, di malam yang sunyi itu terdengarlah alunan suara tiupan suling yang merdu. Han Tiong tersenyum girang dan dia seperti dibuai oleh suara suling itu sehingga akhirnya dia tertidur pulas di bawah pohon dekat api unggun. Karena perjalanan itu melalui perbatasan di luar tembok besar yang menjadi sarang perkumpulan Zheng Huapang, maka Han Tiong mengajak adiknya untuk singgah di tempat itu. Perkampungan Zheng Huapang itu masih ada dan ketika mereka memasuki pintu gerbang, mereka melihat bahwa perkampungan itu ditempati oleh sedikitnya 30 orang anggota Zheng Huapang. Sebaliknya, melihat munculnya dua orang pemuda ini, para anggota Zheng Huapang itu lari ketakutan. Harap kalian jangan lari. Kami datang dengan damai. Han Tiong berseru nyaring dan mereka yang mendengarnya itu menjadi terheran-heran, akan tetapi dengan muka masih pucat dan sikap yang gentar mereka berhenti dan menghampiri dua orang muda yang amat mereka takuti itu. Han Tiong dan Tianxin tersenyum melihat sikap mereka. Kami bukan datang sebagai musuh, kata Tianxin. Kami hanya kebetulan lewat dan ingin melihat keadaan di sini. Tiba-tiba seorang di antara para anggota Zheng Huapang itu menjatuhkan diri berlutut ke arah dua orang muda itu dan semua orang yang berada di situ mengikuti contoh ini. Mereka semua berlutut. Jiwi Tahyap harap sudi memaafkan kami semua, kata orang itu. Han Tiong saling pandang dengan Tianxin dan tersenyum. Bangkitlah, kalian tidak perlu berlutut. Kami datang hanya untuk menjenguk dan ingin tahu apa jadinya dengan tempat ini. Ternyata kalian masih tinggal di sini. Apakah Zheng Huapang masih tetap berdiri di sini dan menggunakan tempat ini sebagai markas? Tidak, Tahyap. Para pimpinan telah meninggalkan kami. Kami adalah anggota-anggota yang tidak mempunyai tempat tinggal lain, maka terpaksa kami kembali ke sini dan tinggal di sini, jawab orang pertama. Kini dua orang muda itu melihat wanita dan anak-anak bermunculan dari balik pondok-pondok itu. Tentu keluarga orang-orang Zheng Huapang itu, pikir mereka. Kemudian orang itu menceritakan bahwa semenjak sarang Zheng Huapang itu diobrak-abrik oleh dua orang pemuda istana lembah naga itu, ketua mereka, Tok Chiang Xianjin Chiu Hek Lam tidak pernah kembali lagi, entah telah lari kemana.
Dan karena para anak buah Zheng Huapang banyak yang tidak mempunyai tempat tinggal, maka mereka itu berturut-turut kembali ke situ setelah melihat bahwa keadaan aman kembali. Akan tetapi banyak juga di antara anak buah Zheng Huapang yang melarikan diri ke selatan. Hanya mereka yang mempunyai keluarga saja tidak berani untuk menyeberangi tembok besar ke selatan. Setelah mendengar penuturan mereka itu, Han Tiong memandang ke sekeliling tempat itu. Keadaan mereka cukup baik dan tentu ketua Zheng Huapang itu meninggalkan banyak juga harta benda untuk mereka. Saudara-saudara sekalian, dengarkanlah baik-baik. Kalian adalah manusia-manusia yang tiada bedanya dengan kami dan dengan manusia-manusia lain. Saudara-saudara juga memiliki anak istri, berarti saudara-saudara mempunyai tanggung jawab. Oleh karena itu, kami harap mulai saat ini kalian semua suka mengubah cara hidup kalian, menjauhi pekerjaan yang jahat dan jangan sekali-kali mempergunakan ilmu kepandaian untuk mencelakakan orang lain. Kalian dapat bekerja sebagai petani, atau dengan modal yang ada, kalian dapat berdagang, atau dapat juga bekerja sebagai pengawal-pengawal para saudagar yang melewati tembok besar. Kalau kalian menjadi orang-orang yang bekerja sebagaimana mestinya, tidak lagi menjadi penjahat, tentu kalian akan dapat hidup dengan aman. Akan tetapi kalau kalian kembali kepada pekerjaan yang dulu dan suka mengganggu orang lain, kelak apabila kami lewat di sini lagi, sudah pasti kami akan turun tangan menghajar kalian dan mengusir kalian dari tempat ini. Orang-orang itu segera memberi hormat dan dengan suara riuh mereka menyatakan taat akan pesan pendekar muda itu. Kemudian dua orang pemuda itu lalu meninggalkan sarang Zheng Huapang, atau lebih tepat lagi, perkampungan baru itu karena mereka semua tentu tidak mau lagi mempergunakan nama Zheng Huapang, dan melanjutkan perjalanan mereka menyeberangi tembok besar. Melihat betapa wajah Tianxin nampak tidak puas, Han Tiong bertanya. Ada apakah, Sinte? Tiongko, aku tidak percaya bahwa mereka itu akan mau kembali ke jalan benar. Mereka adalah orang-orang jahat, dan di depan kita karena mereka merasa takut, tentu saja mereka berjanji akan mentaati pesanmu. Akan tetapi kelak, aku yakin bahwa mereka itu akan kembali menjadi penjahat, apalagi kalau ada yang memimpin mereka. Habis kalau menurut pendapatmu, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan tadi? Kurasa lebih baik menghajar agar mereka takut benar-benar, dan membubarkan mereka. Karena dengan berkelompok mereka itu akan menjadi lebih berani untuk melakukan kejahatan lagi. Orang-orang kejam dan jahat seperti mereka itu tidak boleh diberi hati, Tiongko. Han Tiong tersenyum. Sinte, mengapa engkau begitu keras terhadap orang-orang yang pernah melakukan penyelewengan dalam hidupnya? Lupakah engkau akan wejangan Paman Hong San Huisio? Orang yang melakukan penyelewengan, yang kita namakan orang jahat, adalah seorang yang sedang menderita penyakit. Bukan tubuhnya yang sakit, melainkan batinnya. Nah, kalau kita menghadapi orang yang sakit, sebaiknya kita beri obat, bukan? Ingat, orang yang sedang menderita sakit itu dapat sembuh, adikku, sedangkan kita yang sekarang ini sedang sehat, bisa saja sewaktu-waktu jatuh sakit. Betapapun juga, manusia adalah makhluk yang amat lemah, baik badan maupun batinnya. Itulah sebabnya kita harus mengasihani mereka, adikku, bukan membenci mereka. Mengasihani orang jahat? Tentu saja, karena mereka itu sedang menderita sakit. Dan kalau ada orang jahat membunuh ayah bunda kita, kekasih kita, harus pula kita kasihani penjahat itu? Dibantah seperti ini, Han Tiong tidak mampu menjawab karena dia merasa tidak enak untuk membantah. Dia tahu bahwa pertanyaan itu timbul dari hati yang mendendam atas kematian ayah bunda adiknya ini, juga kematian kekasihnya. Tentu saja dia tidak mau mengingatkan adiknya bahwa ayahnya itu mati karena akibat daripada perbuatannya sendiri. Demikianlah pula Fileng tewas karena keadaan lingkungan hidupnya. Akan tetapi, untuk diam saja pun tidak enak, maka dia memperoleh jawaban yang dianggapnya tepat. Adikku, apakah sesungguhnya yang aneh dari kematian orang-orang yang hidup sebagai pendekar? Baik mendiang ayah bundamu, maupun Fileng, mereka adalah orang-orang yang sejak kecil berkecimpung di dunia Kang Ou dan karenanya sudah tentu mempunyai banyak musuh-musuh. Kurasa tidak ada yang harus menjadi penasaran. Andai kata kita sewaktu-waktu tewas di tangan orang yang memusuhi kita, bukankah hal itu sudah wajar dan tidak perlu dijadikan dendam? Aku mengerti Tiongko. Akan tetapi agaknya engkau tidak dapat merasakan penderitaan seorang anak yang kehilangan kedua orang tuanya, terbunuh oleh orang-orang jahat. Han Tiong tidak mau membantah lagi karena hal itu hanya akan mendatangkan perasaan yang tidak enak saja.
Maka dia pun mengajak adiknya bicara tentang hal-hal lain. Mereka segera melupakan bahan percakapan yang tidak menyenangkan itu dan melanjutkan perjalanan dengan gembira karena pemandangan di sepanjang perjalanan, melalui bukit-bukit itu amat mempesonakan. Biarpun mereka berdua pernah melakukan perjalanan ke kota raja pada 7 tahun yang lalu bersama Chia Sin Leong dan istrinya ketika mereka kembali dari kuil Tian Tutang, namun ketika itu selain telah lewat lama sekali, juga mereka tidak begitu lama berada di kota raja. Dan Han Tiong sendiri yang pernah datang ke Chin Ling Pai bersama orang tuanya, adalah ketika dia baru berusia 11 tahun. Oleh karena perjalanan itu amat jauh, dan dia sama sekali sudah tidak lagi ingat jalannya, sebelum mereka berangkat, Chia Sin Leong telah memberi petunjuk tentang tempat-tempat yang akan mereka lalui. Pertama-tama, mereka akan memasuki kota raja lebih dulu, melihat-lihat di kota besar itu dengan pesan dari Chia Sin Leong agar di kota raja mereka tidak sampai terlibat dalam perkelahian karena selain di tempat itu banyak terdapat orang pandai, juga jangan sampai mereka memancing perhatian para penjaga keamanan kota raja dan istana. Kemudian, mereka diharuskan pergi ke Chinlingshan yang berada di Provinsi Shenxi Selatan, setelah itu barulah mereka harus ke timur dari Provinsi Shenxi, memasuki Provinsi Honan untuk pergi ke kota Lok yang tempat tinggal Chiu Haisun. Kalian boleh pergi merantau sampai 1 tahun. Demikianlah pesan Chia Sin Leong. Waktu itu sudah lebih dari cukup bagi kalian untuk mengunjungi 3 tempat itu dan meluaskan pengetahuan kalian. Jangan terlalu lama di kota raja, yang penting mengunjungi keluarga kakek kalian di Chinlingshan, kemudian mengunjungi bibi kalian di Lokyang. Di sana kalian boleh tinggal agak lama. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Di antara banyak pintu gerbang yang memasuki kota raja, pintu gerbang utara merupakan pintu gerbang yang selain tebal dan kuat, juga terjaga paling ketat. Hal ini adalah karena sejak dahulu, pintu gerbang ini yang paling sering mengalami gempuran-gempuran dan serbuan-serbuan musuh yang datang dari utara dan bagi kerajaan itu, bahaya yang paling besar dan tak pernah dapat diabaikan adalah bahaya yang datangnya dari utara, dari luar tembok besar. Dan tidaklah aneh karena kota raja itu terletak paling dekat dengan perbatasan utara sehingga penyerbuan musuh dari utara akan dapat langsung memasuki kota raja, tidak seperti penyerbuan dari jurusan lain yang harus melampaui daratan luas, melalui provinsi-provinsi sehingga sebelum bahaya tiba di kota raja, sudah terlebih dahulu kota raja akan mendengar dan akan mempersiapkan diri. Pada waktu itu, kerajaan Beng Tiao sedang mengalami masa jayanya. Perjalanan atau pelayaran Panglima Tehu pada puluhan tahun yang lalu agaknya mendatangkan hubungan yang luas dan akrab dengan negara-negara lain di seberang lautan sehingga hubungan dagang dapat diperbesar, baik dengan negara-negara barat sampai ke India dan Arabia, juga dengan negara-negara di selatan, bahkan sampai ke Kepulauan Indonesia, yaitu Sumatera dan Jawa. Bukan hanya itu saja, bahkan kemakmuran dan kebesaran nama kerajaan Beng Tiao menarik pula minat orang-orang kulit putih yang mulai mempererat pula hubungan mereka. Terutama sekali bangsa Portugis yang memang sudah sejak puluhan tahun menjadi orang kulit putih pertama yang datang ke Tiongkok untuk berdagang. Biarpun penjagaan di pintu gerbang utara amat ketat, namun 2 orang muda yang masih remaja, berpakaian patut, bersikap sopan dan lebih pantas menjadi pelajar-pelajar yang kaya, seperti Han Tiong dan Tian Xin, tidak menimbulkan kecurigaan dan mereka dapat memasuki kota raja dengan mudah. Chia Sin Leong adalah seorang pendekar yang pernah berjasa terhadap kerajaan. Bahkan secara resmi Kaisar Cheng Hua telah mengangkat pendekar itu menjadi pendekar lembah naga, julukan yang diberikan sendiri oleh Kaisar dan oleh karena itu terkenal di seluruh dunia Kang Ou, bahkan pendekar itu dihadiahi istana lembah naga oleh Kaisar dan harta benda yang amat banyak. Hanya karena pendekar itu menolak saja maka dia tidak menjadi seorang panglima, karena andai kata Sin Leong mau, tentu dia sudah diangkat menjadi seorang panglima. Biarpun demikian, pendekar itu tetap saja tidak pernah mau menonjolkan diri, apalagi mendekatkan diri dengan kerajaan. Kepada 2 orang putranya yang juga tahu bahwa ayah mereka merupakan seorang yang ternama di kota raja, dia memesan agar jangan memperkenalkan diri sembarangan dan agar jangan sampai berhubungan dengan kerajaan. Han Tiong mentaati pesan ayahnya, karena dia sendiri pun adalah seorang pemuda yang sederhana batinnya, tidak suka akan nama besar dan kesohoran, maka diam-diam dia menyetujui sikap ayahnya yang menjauhkan diri dari kemuliaan dan kedudukan.
Sudah banyak dibacanya dalam kitab-kitab sejarah betapa kemuliaan dan kedudukan itu hanya memancing datangnya permusuhan karena banyak yang merasa iri hati. Akan tetapi tidak demikian dengan Tianxin. Diam-diam pemuda ini merasa tidak puas. Betapapun juga, dia tahu bahwa mendiang ayah kandungnya adalah saudara kaisar. Biarpun berlainan ibu, akan tetapi saya. Jadi, betapapun juga, dia adalah keponakan yang langsung dari kaisar yang sekarang, sedarah karena nama keturunannya masih sama. Akan tetapi, di samping ini, dia pun tahu bahwa ayahnya tewas karena kaisar yang menjadi pamannya ini pula, mengirim pasukan untuk menghukum ayahnya sebagai pemberontak. Dia memang menyesalkan hal ini, kenyataan bahwa ayahnya menjadi pemberontak, dan dia tidak merasa sakit hati kepada kaisar yang menjadi pamannya itu, melainkan kepada mereka yang turun tangan membunuh ayah bundanya. Biarpun di dalam hati mereka berdua terdapat perbedaan yang amat besar, namun keduanya memandang dengan wajah berseri gembira ketika mereka memasuki kota raja dan melihat bangunan-bangunan besar dan indah, jalan-jalan raya yang lebar dan ramai dengan lalu lintas, toko-toko yang serba lengkap, restoran besar dan pakaian-pakaian orang yang serba indah. Mereka berdua adalah pemuda-pemuda yang sejak kecil tinggal di tempat sunyi, bahkan jarang berjumpa dengan orang lain, maka kini memasuki sebuah kota besar seperti kota raja, tentu saja mereka merasa kagum sekali. Sinte, mari kita mencari tempat penginapan lebih dulu, kata Han Tiong kepada adiknya. Mengapa kita tidak putar-putar dan melihat-lihat dulu, Tiongko? Kita tidur di mana saja, di kuil juga boleh, kan? Lebih aman dan tidak menyolok, kata Tianxin. Tidak, adikku. Justru kalau bermalam di kuil tua atau sebagainya, lebih banyak kemungkinan bagi kita untuk bertemu dengan orang-orang Kang Ou dan bahkan menimbulkan kecurigaan karena pakaian kita seperti pelajar-pelajar yang melancong, bukan seperti orang Kang Ou. Pula, tidak enak kalau berjalan-jalan sambil menggendong buntalan pakaian seperti ini, menjadi perhatian orang saja. Kita cari kamar, menyimpan buntalan pakaian, baru kita jalan-jalan, jawab Han Tiong, dan seperti biasa, Tianxin menyetujui. Memang pemuda ini selalu taat kepada Han Tiong, bukan taat secara terpaksa, karena dia selalu dapat melihat bahwa kakaknya itu benar dan tepat. Di dalam hatinya, Tianxin amat sayang kepada Han Tiong, sayang dan tunduk, juga kagum karena kakaknya itu dianggap memiliki batin yang amat kuat sekali, tidak seperti dia yang mudah tunduk dan mudah terpengaruh. Juga dia tahu bahwa kalau mereka sama-sama mempergunakan ilmu simpanan mereka, dia tidak akan menang melawan kakaknya. Biarpun pendekar lembah naga sendiri menyembunyikan dan menganggapnya sebagai rahasia, namun di antara dua orang kakak dan adik ini tidak ada rahasia apa-apa dan mereka saling menceritakan tentang ilmu-ilmu simpanan yang mereka pelajari dari ayah mereka. Mereka tidak merasa saling iri hati, karena mereka sudah tahu bahwa dua macam ilmu itu, yaitu Tikai Beng dan Cap Saciang atau lengkapnya Hokmo Cap Saciang hanya boleh diturunkan kepada satu orang saja. Bahkan dengan terus terang Han Tiong menceritakan bahwa dia pun diberi pelajaran ilmu Totok It Sin Chi yang dapat menghadapi Tikai Beng itu kepada adiknya. Hal ini pun tidak membuat Tianxin menjadi kecil hati. Bagi dia, kalah oleh Han Tiong merupakan hal yang sudah wajar dan semestinya. Mereka menyewa sebuah kamar di losmen sederhana dan setelah mandi dan berganti pakaian, mereka lalu pergi keluar berjalan-jalan meninggalkan buntalan pakaian di dalam kamar yang terkunci dan membawa semua uang bekal mereka dalam saku. Karena kini mereka tidak menggendong buntalan, maka keadaan mereka semakin tidak menarik perhatian karena mereka tiada bedanya dengan dua orang pemuda kota raja yang sedang berjalan-jalan makan angin di sore hari itu. Setelah berputar-putar di tempat-tempat ramai, akhirnya mereka merasa lapar dan memasuki sebuah rumah makan dari mana keluar bau masakan yang amat gurih dan sedap. Ketika mereka memasuki rumah makan itu, ternyata restoran itu mempunyai ruangan yang cukup luas, bahkan ada ruangan lain di loteng dari mana para tamu sambil makan dapat melihat lalu lintas di depan restoran. Tianxin mengajak kakaknya naik ke loteng. Ternyata di ruangan atas itu sudah ada beberapa tamunya. Ada yang sedang makan, ada pula yang agaknya masih menanti pesanan mereka, ada yang minum arak sambil makan gorengan-gorengan, sedangkan beberapa orang muda duduk di tepi loteng sambil minum-minum dan memandang ke arah jalan raya. Tentu saja pandang mata mereka selalu diarahkan kepada wanita-wanita muda yang kebetulan lewat jalan itu. Dua orang muda itu menyapu ruangan itu dengan pandang mata mereka.
Hanya ada seorang tamu yang menarik perhatian mereka, yaitu seorang pria berusia kurang lebih 20 tahun yang duduk di sudut ruangan seorang diri, menghadapi seguci arak dan sebuah cawan dan beberapa piring gorengan dan kacang. Pemuda itu memakai topi bulu tebal, pakaiannya mewah dan melihat keadaannya, dia seperti seorang pemuda hartawan yang royal. Wajahnya tampan dan sepasang matanya tajam. Akan tetapi yang menarik perhatian dua orang pemuda itu, terutama sekali perhatian Tian Xin, adalah sebuah alat musik yang kecil dan terletak di atas meja. Tian Xin adalah seorang pemuda yang suka sekali akan seni suara, pandai bertiup suling dan pandai bernyanyi. Ketika dia berada di kuil Tian Tu Tiang, dari seorang Huisyo dia pernah pula belajar memainkan Yang Kim, maka kini melihat ada seorang pemuda tampan membawa Yang Kim, dia tertarik sekali. Ada sesuatu yang menarik pada Yang Kim itu. Selain catnya yang merah darah, juga alat musik itu bentuknya berbeda dengan Yang Kim biasa, karena kedua ujungnya berbentuk gagang seperti gagang pedang sedangkan ujung sebelahnya runcing sekali. Pemuda tampan yang berpakaian mewah itu pun melirik ke arah dua orang pemuda remaja itu dan pandang matanya sampai lama menatap wajah Tian Xin yang tampan sekali itu, bibirnya tersenyum dan pandang matanya tidak menyembunyikan rasa kagumnya. Sejenak pandang matanya bertemu dengan pandang mata Tian Xin dan keduanya merasa tertarik. Memang Tian Xin tertarik, bukan oleh ketampanan orang itu, bukan oleh pakaiannya yang mewah, melainkan oleh adanya alat musik Yang Kim di atas meja itulah. Seorang pelayan berjalan menghampiri meja mereka, akan tetapi begitu laki-laki tampan itu menggerakkan ibu jari dan jari tengah tangan kanannya, terdengar suara menyentrik dan pelayan itu menoleh, lalu tersenyum-senyum dan dengan sikap hormat dia menunda kepergiannya ke meja mereka berdua, sebaliknya dengan cepat menghampiri meja pemuda tampan berpakaian mewah itu, membungkuk-bungkuk. "Siang Koan Kongcu, Tuan Muda Siang Koan, hendak memesan apa lagi kah?" tanya pelayan itu sambil tersenyum ramah dan penuh hormat. Pemuda tampan itu sudah mencoret-coret sesuatu di atas kertas, lalu menyerahkan kertas bertulis itu kepada pelayan sambil berkata, nada suaranya halus seperti cara bicara seorang terpelajar. "Sampaikan ini kepada pengurus restoran." Pelayan itu melirik ke atas kertas, kedua alisnya terangkat, lalu mengangguk-angguk sambil tersenyum dan memasukkan kertas itu ke dalam saku bajunya. Kemudian dia membalikkan tubuhnya dan hendak pergi meninggalkan ruangan loteng itu, tanpa menoleh kepada meja Tian Xin dan Han Tiong seolah-olah sudah lupa lagi akan datangnya dua orang tamu baru ini. "Hei, pelayan!" Tian Xin memanggil, suaranya halus akan tetapi cukup nyaring sehingga pemuda mewah itu melirik dan tersenyum. Pelayan itu cepat menghampiri dan membungkuk-bungkuk, sikapnya hormat. "Kongcu memanggil saya," tanyanya. "Tentu saja, kami sudah lapar dan kami hendak memesan makanan dan minuman," kata Tian Xin dan Han Tiong lalu memesan beberapa macam masakan dan nasi dan air teh. Pelayan itu mengangguk-angguk, membungkuk dan tersenyum sopan, kemudian setelah menerima pesanan itu dia pergi turun dari loteng. Karena maklum bahwa pemuda mewah yang mempunyai Yang Kim itu biarpun tidak langsung memandang kepada mereka akan tetapi memperhatikan, Tian Xin dan Han Tiong tidak banyak cakap dan hanya duduk memandang ke arah luar, menanti datangnya pesanan makanan. Pada saat itu, semua tamu yang berada di loteng itu, tidak kurang dari 10 orang banyaknya, semua pria, menoleh dan memandang ke arah tangga yang menghubungkan loteng itu dengan tingkat bawah. Karena tertarik, Han Tiong dan Tian Xin juga mengerling ke arah tangga dan mereka melihat seorang wanita muda yang cantik dan berpakaian mewah pula memasuki loteng itu dengan mulut tersenyum-senyum simpul amat manisnya. Wanita itu masih muda, takkan lebih dari 19 tahun usianya, selain cantik manis, juga bentuk tubuhnya padat dan menggairahkan menonjol di balik pakaian yang terbuat dari sutera halus yang mewah. Rambutnya digelung ke atas model rambut putri bangsawan, dihias dengan pengikat rambut emas permata berkilauan. Ketika tersenyum, sekilas nampak giginya yang putih berkilau, menyaingi hiasan rambutnya. Semua pria yang berada di loteng itu memandang kagum dan melihat senyum mereka, agaknya mereka semua mengenal wanita ini. Akan tetapi wanita itu menoleh ke arah pemuda yang mempunyai Yang Kim, lalu berlari kecil menghampiri lalu menjura dengan lemah lembut dan manis gayanya. "Ah, maafkan kalau saya terlambat, Kongcu," katanya dan dua orang wanita cantik berpakaian pelayan juga sudah naik ke loteng, mengiringkan wanita cantik itu. "Kalian tunggu saja di bawah," kata wanita cantik itu kepada dua orang pelayannya. "Siang Hua, kau baru datang. Duduklah."
Engkau hanya terlambat sedikit, wajar bagi seorang wanita cantik, tentu membutuhkan banyak waktu untuk berhias. Bukan begitu, Siang Koan Kongcu, akan tetapi ada seorang tamu yang hendak memaksa saya, padahal sudah diberitahu bahwa saya tidak sempat menerima tamu dan ada keperluan penting. Mungkin dia mengikuti aku ke sini, wah berabe orang itu. Pemuda itu hanya tersenyum. Duduklah, tenanglah. Nah, minumlah secawan arak untuk menenangkan hatimu. Wanita muda itu menerima cawan arak dan meminumnya, kemudian tersenyum dan memandang kepada pemuda itu dengan manis. Kongcu aneh, kenapa tidak datang ke sana, melainkan menyuruh aku datang ke tempat umum begini? Aku ingin engkau bernyanyi dengan iringan yang kimku di tempat ini. Mereka lalu bicara lirih-lirih sambil kadang-kadang tersenyum. Semua orang kini tidak berani lagi memandang ke arah wanita itu setelah melihat betapa wanita itu menjadi tamu atau sahabat dari pemuda yang mewah itu. Tianxin dan Han Tiong mencium bau harum ketika wanita itu lewat di dekat mereka pada saat menghampiri meja pemuda tampan. Tianxin memandang kagum. Belum pernah dia melihat seorang wanita secantik ini. Dan dia kagum pula menyaksikan sikap pemuda tampan itu, demikian tenang, demikian penuh wibawa, akan tetapi juga halus dan manis terhadap wanita itu. Sikap seorang laki-laki tulen. Han Tiong sudah tidak melihat lagi, akan tetapi Tianxin masih terus memandang ke arah meja mereka dan ketika pemuda mewah itu menoleh dan melihat dia memandang, pemuda itu tersenyum lebar dan mengangguk sedikit. Menyaksikan keramahan ini, mau tidak mau Tianxin juga menggerakkan sedikit kepalanya sebagai balasan, lalu dia pun memutar leher dan menghadapi kakaknya. Pada saat itu, kembali semua orang menoleh ke arah tangga karena dari situ muncul serombongan pelayan memanggul baki-baki terisi masakan-masakan. Ada 4 orang pelayan membawa makanan dan diiringkan oleh pengurus restoran itu sendiri, seorang laki-laki gemuk pendek yang mulutnya terus-menerus tersenyum lebar seolah-olah mukanya pecah menjadi 2. Tadinya Tianxin dan Han Tiong mengira bahwa tentu makanan yang banyak itu dipesan oleh pemuda mewah itu untuk menjamu tamunya yang cantik. Akan tetapi betapa heran rasa hati mereka ketika para pelayan itu, dipimpin oleh pengurus restoran, langsung menghampiri meja mereka dan mengatur semua hidangan itu, lebih dari 12 mangkok besar banyaknya ke atas meja di depan mereka. Hei, apa artinya ini? Tianxin berseru. Maaf, kalian tentu telah salah menghidangkan pesanan ini. Semua ini bukan pesanan kami, tentu pesanan orang lain, kata Han Tiong sambil bangkit berdiri. Pengurus restoran itu menjura dan mulutnya menjadi semakin lebar seperti robek. Memang benar makanan ini dipesan oleh Siang Koan Kongcu di sana, akan tetapi untuk Jiwie Kongcu, tuan muda berdua. Silakan. Tapi kami tidak mengenal dia, kata Han Tiong. Pengurus restoran itu masih tetap tersenyum. Itu tandanya Siang Koan Kongcu menghargai Jiwie dan mengajak Jiwie untuk berkenalan. Beliau adalah seorang pemuda hartawan yang baik hati, mengenal semua pembesar di istana dan terkenal amat royal, membagi uang seperti pasir saja. Setelah mengangguk dan membungkuk, pengurus restoran itu pun meninggalkan meja itu, diiringkan 4 orang pelayan. Han Tiong dan Tianxin saling pandang, kemudian keduanya bangkit dan menghampiri meja pemuda mewah yang masih nampak mengobrol dengan wanita cantik tadi, seolah-olah tidak melihat sedikit keributan tadi. Akan tetapi ketika 2 orang muda itu menghampiri mejanya, dia pun cepat menoleh, lalu bangkit dan bersikap hormat, tersenyum ramah. Kami tidak mengerti apa maksud Anda dengan pemberian hidangan itu, kata Han Tiong, sikapnya halus dan sopan, akan tetapi sinar matanya tajam penuh selidik menatap wajah orang. Melihat pandang mata ini, pemuda mewah itu kelihatan agak gugup, akan tetapi dia menutupi kegugupannya dengan senyum lebar. Saya tidak mempunyai niat buruk. Saya amat tertarik kepada Jiwie, dan melihat bahwa Jiwie bukan penduduk sini, maka saya memberanikan diri berlaku lancang menjadi tuan rumah untuk menjamu Jiwie dengan hidangan sekedarnya. Tapi kami tidak mengenal Anda. Perkenalkanlah, saya bernama Siang Koan Wei Hong, seorang pendatang di kota raja yang seorang diri dan kesepian, akan tetapi saya mengenal banyak orang di sini dan akan menyenangkan sekali kalau menambah kenalan saya dengan Jiwie. Melihat sikap yang demikian sopan, bicaranya lancar dan halus, Han Tiong tidak dapat menolak lagi. Tianxin yang sejak tadi mendengarkan saja kini berkata,
Akan tetapi, hidangan itu terlalu banyak untuk kami berdua. Maka silakan saudara Siang Koan untuk makan bersama dengan kami, juga kami tawarkan kepada Nona. Orang yang bernama Siang Koan Wee Hong itu tersenyum dan mengangguk-angguk, memuji sikap Tianxin yang ramah dan juga tidak pemalu seperti Han Tiong. Terima kasih kalau memang Jiwie menghendaki, kami akan suka sekali. Bukankah demikian, Nona Siang Hua? Dia menoleh kepada wanita itu yang juga sudah bangkit berdiri. Nona itu menjura dengan tubuhnya yang padat menggerahkan, gerakannya amat lemah gemulai ketika membungkuk. Ah, saya merasa amat terhormat sekali. Katanya, suaranya merdu, mulutnya tersenyum dan matanya mengerling tajam. Di dalam hatinya, Han Tiong kurang setuju dengan penawaran adiknya, akan tetapi karena sudah terlanjur, tentu saja dia tidak dapat mengelak lagi. Entah bagaimana dia merasa kurang enak dan canggung menyaksikan sikap wanita cantik itu yang begitu memikat sikapnya, sikap genit sungguh pun kegenitan itu halus sekali dan nampaknya, melihat gerak-geriknya dan susunan kata-katanya, wanita itu juga seorang yang sopan terpelajar. Siang Koan Wee Hong bertepuk tangan dan muncullah dua orang pelayan yang segera disuruhnya memindahkan bangku-bangkunya ke meja dua orang pemuda itu. Kini mereka berempat duduk menghadapi meja penuh hidangan dan dengan cekatan Wee Hong menuangkan arak ke dalam cawan wanita itu dan dua orang pemuda yang menerimanya dengan sungkan. Baik Han Tiong maupun Tianxin bukan peminum arak dan biarpun mereka biasa minum arak akan tetapi tidak begitu suka. Akan tetapi, karena orang itu sebagai pihak tuan rumah sudah menuangkan arak, terpaksa mereka mengangkat cawan dan meminumnya ketika Wee Hong berkata, "Silakan minum demi persahabatan kita. Saya telah memperkenalkan nama saya, yaitu Siang Koan Wee Hong, dan dia ini adalah Siang Hua, kembang di antara kembangnya daerah hiburan di Kota Raja. Maka saya harap Jiwie Sudi memperkenalkan nama agar lebih leluasa kita bercakap-cakap." Biarpun mereka belum berpengalaman, namun istilah, kembang daerah hiburan, itu mengejutkan Han Tiong dan Tianxin. Jadi wanita cantik ini adalah seorang pelacur? Ah, mereka berkenalan dengan seorang pelacur dan tentu pemuda itu merupakan seorang pemuda hidung belang, dan duduk semeja dengan seorang pelacur. "Nama saya Tianxin," kata Tianxin dengan cepat. "Ai Shitian? Jarang saya bertemu dengan orang Shitian," kata Wee Hong memuji, kemudian memandang kepada Han Tiong. "Dan Anda?" "Saya bernama Chia Han Tiong." Jawabnya sederhana. "Shichia. Ah, kalau Chia cukup banyak, bahkan terkenal karena bukankah keluarga Chin Ling Pai juga Shichia? Wah, jangan-jangan saudara Chia Han Tiong ini keluarga Chin Ling Pai?" "Aha, tentu saja bukan, karena kalau keluarga Chin Ling Pai tentu langsung saja ke istana, bukan? Kami berdua adalah kakak dan adik angkat," kata Han Tiong cepat, hanya asal dapat mengatakan sesuatu saja dan dia tidak perlu menjawab benar atau tidaknya ucapan Wee Hong tadi. Wee Hong kembali hendak mengisi cawan arak, akan tetapi Han Tiong menolaknya dan berkata, "Terima kasih, tapi kami berdua jarang minum arak, bagi kami cukup teh saja." "Ai, pemuda-pemuda yang terpelajar dan hidup bersih menjauhi arak, ya? Bagus, mari silakan makan." Wee Hong ternyata pandai sekali bicara dan sikapnya amat ramah sehingga mereka mulai makan minum sambil bercakap-cakap, atau lebih tepat lagi Wee Hong yang bercakap-cakap sedangkan dua orang muda itu hanya lebih banyak mendengarkan saja. "Saya sendiri bukan orang Kota Raja." Antara lain Wee Hong bercerita memperkenalkan dirinya. "Saya tinggal di Taigoan, akan tetapi saya sering pesiar di Kota Raja, di mana ayah mempunyai sebuah rumah, juga mempunyai sebuah cabang toko di Kota Raja ini." "Apakah Jiwie datang dari utara?" Logat bicara Jiwie seperti orang utara. "Kami datang dari dusun, di utara Kota Raja." "Ah, agaknya pelajar-pelajar yang hendak menempuh ujian tahun ini, ya?" "Jangan khawatir kalau memang demikian, saya mempunyai kenalan baik yang duduk sebagai anggota panitia ujian." "Ah, sama sekali bukan," kata Han Tiong dan mukanya menjadi agak merah. Dia dan Tianxin disangka pelajar-pelajar yang hendak menempuh ujian Siucai, sastrawan. "Kami hanya melancong saja, hendak pergi ke rumah bibi kami di Lokyang dan hanya singgah untuk melihat-lihat di Kota Raja ini." "Jiwie Kongcu, harap jangan sungkan, makanlah daging dan sayurnya." "Mari, jangan malu-malu." Wanita itu dengan gaya memikat lalu menggunakan sumpitnya untuk mengambilkan daging dan sayur dan diletakkan ke dalam mangkok Tianxin dan Han Tiong.
Dua orang muda itu tersipu-sipu, akan tetapi tidak mampu menolak dan mengucapkan terima kasih. Melihat sikap dua orang muda itu demikian malu-malu, Siang Koan Wee Hong tertawa. Hahaha, Tian Lote dan Chia Lote, harap jangan malu-malu. Dia ini adalah kembangnya daerah hiburan di kota raja. Bahkan pembesar-pembesar tinggi, para pangeran pun merindukannya dan seringkali dia dipanggil ke istana untuk memberi hiburan. Suara nyanyiannya seperti burung hong dan kalau dia menari, wah, seperti bidadari baru turun dari sorga. Ih, Siang Koan Kongcu terlalu memuji orang. Jangan terlalu tinggi mengangkatku, Kongcu, kalau terlepas dan jatuh, bisa remuk aku, kata wanita itu sambil tersenyum lebar, memperlihatkan deretan gigi yang putih indah dan sekilas nampak ujung lidah yang merah. Tianxin ikut tertawa. Senang hatinya karena wanita itu ternyata selain ramah, juga pandai bicara. Akan tetapi Han Tiong beberapa kali menengok ke kanan kiri, memandang ke arah para tamu lain dengan hati kurang enak. Dia merasa yakin bahwa tentu ada udang di balik batu, ada apa-apanya di balik undangan makan pemuda kaya dan royal ini. Dan hatinya semakin merasa tidak enak melihat betapa pandang mata para tamu lain, hanya melalui kerlingan, mengandung iri hati. Tiba-tiba semua orang tertarik oleh bunyi gaduh kaki orang melangkah dengan kasar menaiki tangga yang menuju ke loteng. Tidak peduli dia bersama siapa, aku harus bertemu dengan dia. Terdengar suara seorang laki-laki, suara yang kasar dan mengandung kemarahan. Mendengar suara ini, Siang Hua kelihatan ketakutan dan wajahnya yang cantik manis itu berubah pucat. Celaka, Siang Koan Kongcu, dia benar-benar datang menyusul, katanya kepada Siang Koan Wee Hong. Tenanglah, biar saja, hendak kulihat dia akan berbuat apa. Kata Siang Koan Wee Hong dan melihat sikap pemuda hartawan ini yang demikian tenang, diam-diam dua orang pemuda dari istana Lembah Naga itu merasa kagum juga. Mereka menduga bahwa tentu pemuda yang mempunyai alat musik yang Kim ini agaknya pandai pula ilmu silat, maka menghadapi ancaman orang dia kelihatan tenang saja. Apalagi kalau diingat bahwa alat musik itu bentuknya seperti senjata, maka dua orang muda itu makin yakin akan dugaan mereka dan diam-diam mereka ingin sekali melihat apa yang akan terjadi. Mereka tidak merasa khawatir karena yang akan menghadapi urusan keributan adalah pemuda Shi Siang Koan itu, bukan mereka. Mereka sama sekali tidak mencari perkara, bahkan untuk menjaga agar jangan sampai membikin orang lain merasa tidak senang, mereka telah menerima undangan makan dan suguhan orang Shi Siang Koan itu, walaupun mereka merasa tidak enak sekali harus duduk makan semeja dengan seorang pelacur. Bersambung ke bab 15. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.